Oke, kita ketemu lagi di konten bahas saham. Dan kali ini ya kita bakal bahas Bank Mandiri kayak yang udah kalian lihat di thumbnail dan gue udah share screen di samping sini. Ya kita akan bahas kinerja Bank Mandiri di tahun 2025 ini. Hampir di first half ya 2025 berdasarkan analisanya dari tim Sukor Sekuritas. Nah, gue minta maaf ya sebelumnya karena belakangan mungkin agak jarang ya bikin konten yang bahas saham kayak gini lagi karena belakangan lagi fokus banget di kripto. Tapi tenang ya, berdasarkan request teman-teman kita akan bikinin lagi dan doain semoga gue bisa bikin lebih sering konten kayak gini. Dan bahasan konten kayak gini tuh menurut gue bagus banget ya, terutama buat teman-teman yang memang punya time frame investasi jangka menengah ya 6 bulan ke depan atau bahkan sampai 1 tahun ke depan. Ya, jadi nggak melulu soal trading, memang trading boleh, ada akun ya. Tapi yang buat invest, yang buat simpanan menurut gue perlu ada juga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke analisanya. Nah, teman-teman, gue mau bilang ya bahwa kondisi perekonomian Indonesia memang sepanjang tahun 2025 ini, kalau gue ngobrol sama teman-teman gue yang bisnis, itu mereka bilang ya nggak terlalu bagus. Ya, nggak terlalu bagus, tapi bukan berarti jelek juga. Ya, jadi ya biasa-biasa aja. Dan balik lagi, ya, ketika perekonomian sebuah negara bagus, maka kinerja perusahaan bank di negara itu maka akan bagus juga. Nah, apa yang terjadi di perekonomian negara ini, menurut gue terrefleks juga dari kinerja Bank Mandiri di 5 bulan pertama tahun 2025. Nah, artinya, teman-teman udah bisa dapat gambaran ya, kurang lebih nanti laporan keuangan kuartal 2 di 2025 atau semester pertama 2025 ini bakalan kayak gimana. Ya, kita akan bahas dari research ini ya. Yang pertama, intinya adalah Bank Mandiri di 5 bulan pertama ini ya mencatatkan net profit sebesar 19,7 triliun ya, naik sedikit year on year dibandingin tahun 2024. Jadi di sini udah jelas, dari tahun 2024 Bank Mandiri kinerjanya ini tidak growth ya di 5 bulan pertama. Yang mana ya biasanya ya asing itu akan suka kalau misalkan emitennya di Indonesia itu growth-nya double digit di atas 10%. Nah, makanya nggak heran ketika Bank Mandiri, ya bank dengan aset terbesar di Indonesia, ternyata tidak growth, maka ya asing keluar flow-nya dari Bank Mandiri, dan juga dari bank-bank lain, dan juga dari market Indonesia. Ya memang perekonomiannya lagi tidak baik-baik saja, ya jadi dianggap oleh investor asing, lagi kurang oke nih untuk invest di Indonesia, yaudah kita cabut dulu, pindah dulu ke negara lain. Ya, terus pertanyaan selanjutnya adalah, bro, apa penyebabnya? Ya, di sini teman-teman bisa lihat. Ya, penyebabnya adalah ya ketika si Bank Mandiri ini dapat dana dari masyarakat, nah dia harus bayar bunga ya ke nasabahnya dia itu lumayan tinggi. Jadi cost of fund namanya, cost yang dibutuhkan untuk dapat funding. Ya, kenapa tinggi? Ya, pertama, memang suku bunga Bank Indonesia kemarin ini sudah turun, tapi turunnya ya masih segitu-segitu aja, masih di tahap yang relatif tinggi ya, masih di atas 5%. Ya, bunganya masih relatif tinggi. Ditambah lagi ada kompetitor ya, bank-bank digital, bank-bank yang baru muncul itu nawarin bunga yang gede juga. Nah, supaya Bank Mandiri ini tidak kehilangan nasabahnya nggak tarik dan pindah ke bank lain, dia harus kasih return yang gede juga. Nah, itu yang bikin cuannya ya biasa-biasa aja, tidak growth. Kenapa? Karena basically bunga yang dibayarkan dan bunga yang diterima itu selisihnya adalah keuntungan bank. Jadi sebenarnya sesimpel itu, ya bisnis bank. Jadi yang pertama, kalau tadi kan cost of fund, ya ketika dia dapat duit dari nasabah, dia harus balikin bunganya besar. Nah, sebaliknya, ketika dia pinjemin ke bisnis, ternyata ya bisnisnya juga nggak lagi running well perekonomiannya. Orang-orang belum mau spending terlalu besar, terus orang yang minjem, dia nggak berani minjem lebih banyak untuk ekspansi bisnis, nggak berani. Nah, jadi dari dua arah sisi itu, ya si Bank Mandiri ini agak kejepit. Ya, minjeminnya bayar mahal, gitu dipinjemin ke orang lain, ya orang lain minjemnya juga dikit-dikit, bayarnya nyicil. Nah, itulah yang bikin kenapa Bank Mandiri akhirnya kinerja 5 bulannya ini tidak terlalu signifikan dibanding 5 bulan tahun 2024. Ya, sampai Bank Indonesia bener-bener nurunin suku bunga di bawah 5%, baru menurut gua cost of fund-nya jadi murah. Ya, terus nanti kalau misalkan bunganya murah, orang bakal lebih berani untuk ekspansi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Bank Mandiri ini, refleksinya itu bisa kita lihat dari kebijakan Bank Indonesia. Apakah Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga? Kalau nanti turun, dan turunnya lumayan banyak, maka research ini bisa balik arah. Dari yang tadinya mungkin outlook-nya oke, bagus, oke, nggak jelek, ya biasa-biasa aja, bakal jadi bagus banget. Ya, jadi fundamental di sebuah saham itu bisa berubah tergantung ya gimana kondisi makroekonomi. Kalau nanti suku bunga di US turun, ya Bank Indonesia ikut turunin juga, lama-lama bagus, nanti bagusnya untuk saham banking. Nah, untuk sekarang apakah bagus?
Menurut gua, ya personally gua udah baca keseluruhan, dan nanti kalau teman-teman mau filenya, ya teman-teman mau baca lebih dalam, mau baca financial highlight-nya, di sini tuh banyak banget, di sini udah lengkap. Ya sampai ada tabel-tabel kinerja keuangannya, ada chart-nya. Ini gua tidak bahas satu persatu, ya gue bakal langsung nge-zip aja di video ini supaya jadi kesimpulan aja, karena gue mau jaga durasi videonya biar kurang lebih 10 menit. Ya, tapi kalau teman-teman mau baca ini, nanti gue akan kirim di broadcast channel Instagram gue. Ya, itu broadcast channelnya gratis, masuk aja, klik aja link di bio Instagram gue, nanti kalian langsung masuk, nanti gue bakal share banyak banget insight, ya trading plan lah, dan juga analisa kayak begini, ini bakal gue share di sana. Jadi buat teman-teman yang mau dapat insight tambahan, ya untuk trading atau investasi kalian boleh ya, masuk ke broadcast Instagram channel gue, tenang, gratis. Ya, oke. Next ya, kita lanjut. Ternyata, ya, kalau kita ngelihat secara financial highlight ya di 2024, 2025, 2026, 2027, kalian bisa lihat di sini di akhir tahun 2025, 2026, 2027 ada tulisan F yang artinya forecast. Jadi ini adalah estimasi, ya perkiraan, ya kira-kira earning-nya berapa, terus nanti PE-nya berapa, nanti dividend yield-nya berapa, kalian bisa lihat di sini. Nah, dari tahun 2025 sampai 2027, forecast-nya ini terus mengalami growth. Ya, dari 112 triliun, 2026 jadi 121 triliun, 2027 jadi 136 triliun. Ini growth yang menurut gue bagus. Nah, seandainya ini beneran tercapai, ya forecast ini, menurut gue di harga Bank Mandiri saat ini lagi cukup murah dan layak invest. Ya, kenapa? Ya, kalian bisa lihat. Nanti gue akan tunjukin chartnya di bawah. Tapi artinya dengan kalian beli Bank Mandiri di harga sekarang, ya, per video ini dibuat di tanggal 25 Juni 2025, ya kalian lihat sendiri aja chartnya. Ya, kalau kalian beli, terus nanti earnings-nya terus-terusan naik kayak begini, di tahun 2026, tahun depan aja ya, earnings per share itu 638. Nah, 638 itu PE-nya cuma 7,7 kali. Artinya PE-nya di bawah 8. Lumayan murah untuk sebuah bank yang sebesar Bank Mandiri. Ya, PBV berapa? PBV cuma 1,2 kali. Ya, kurang lebih 1 lah, jadi masih oke. Ya, dividend yield berapa? Dividend yield 7,3%. Tuh, invest di big banks, ya, selain dapat capital gain, kalian bisa dapat dividen sampai 7%. Ya, mungkin Bank BCA nggak bisa kasih sebesar ini. Jadi menurut gue ini, ya lumayan menarik. Nah, si Sukor ini, ya sementara mentargetkan harga Bank Mandiri ini di 6.370. Oke, dari harga per research ini dibuat di 4.880, yang artinya upside-nya, kenaikannya kurang lebih 31%. Yang adalah 1 tahun ke depan plus 30% tambah dividen 7%, artinya hampir 40%. Itu wow banget. Ini udah bagus banget menurut gua. Ya, makanya kenapa gua bikin video ini, ya menurut gua ini cocok banget buat teman-teman yang emang selama ini mau saham blue chip, ya, big banks gitu ya, saham gede gitu ya, saham big caps, tapi selama ini ngerasa harganya masih kemahalan. Nah, mumpung nih, karena kemarin itu perang rame-rame, ini itu agak turun harganya, ya, di 4.880, menurut gua ya, tapi disclaimer menurut gua ini harganya ya lumayan good deal. Ya, selama harganya masih di sekitaran 4.800, 4.900, menurut gua teman-teman boleh masuk lah secara bertahap, cicil aja dollar cost averaging, nabung saham, ya, keep aja sampai 1 tahun sampai 2 tahun ke depan. Ya, kenapa? Nih teman-teman bisa lihat di sini. Ya, gua akan kasih lihat nih, chart ini penting banget ya. Jadi ini adalah chartnya BMRI Share Price Performance, ya, pergerakan harganya yang garisnya hitam dibandingkan dengan intrinsic value-nya. Intrinsic value-nya ini garisnya warna abu-abu. Ya, artinya apa? Teman-teman bisa lihat dari tahun 2022, ya, pergerakan harga Bank Mandiri ini mirip-mirip sama intrinsic value-nya. Intrinsic value itu apa? Intrinsic value ya itu adalah nilai wajar sebuah perusahaan. Ya, kalau udah di atas, artinya perusahaan udah kemahalan nih, harga sahamnya udah kemahalan, nanti dia turun dulu. Nah, teman-teman kan lihat nih, sepanjang 2022 sampai 2024, harganya kurang lebih ada di intrinsic value. Tapi di 2024, 2025, ya gitu ya, ini naik spike sampai ke 7 ribuan. Ini sudah di atas intrinsic value, artinya waktu itu harga saham Bank Mandiri sudah kemahalan dibandingkan dengan ya perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang setelah turun-turun heboh-heboh ini, ya sekarang ternyata kalau kalian lihat ya, harga sahamnya ada jauh di bawah intrinsic value-nya. Intrinsic value-nya seharusnya di sekitar 6.000, sekarang harganya masih di bawah 5.000. Nah, artinya kalau misalkan lihat kayak begini, dan bener ya, kinerjanya Bank Mandiri sesuai kayak yang diprediksi di sini, yang akan recover di 2026-2027 kayak forecast yang di sini, maka harga sekarang masih lumayan murah. Coba bayangin, ya, hampir 40% dalam waktu 1 tahun. Itu wow banget, itu gede banget. Bahkan Warren Buffett cuma 20%-an. Cuma dia konsisten. Nah, kalau kita bisa konsisten nih kayak gini nih, tiap tahun 15%, 20% aja, nggak usah lah ngarep 40%. Ini udah kaya kita nanti.
Ya, makanya gue nggak heran kalau misalkan Sukor ya mengeluarkan research dan mengeluarkan apa ya ngomongnya ini ya rekomendasi untuk buy. So gimana menurut kalian? Karena videonya udah kepanjangan, ya kita cut di sini dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi ya kalau misalnya ada emiten lain yang menarik. Tapi kita bahas aja di komen ya, kita bahas belasan komen, kita diskusi, kita analisa di sana supaya ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya jadi pertimbangan untuk ngambil keputusan kira-kira mau masuk gak nih di saham Bank Mandiri di harga yang sekarang di bawah 4.900. Dan jangan lupa ya kalau kalian mau dapat insight tambahan, dapat file ini langsung masuk aja ke Instagram Broadcast Channel Diskusi Investasi yang pastinya free. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi tambah referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.